Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak saudara membaca Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Dalam terjemahan yang lama diterjemahkan sebagai berikut. Tetapi demikian inilah kataku, berjalanlah kamu dengan roh. Niscaya kehendak tabiat duniawi tidak akan kamu genapkan. Hidup oleh roh atau berjalanlah dengan roh. Saudara, manusia itu makhluk rohani. Ya. Dan kita orang Indonesia, masyarakat yang menyadari adanya dunia roh. Kita adalah kita ini bangsa yang agamis, spiritualis, akrab dengan dunia roh. Ya, mulai dari saudara-saudara kita di pedalaman Papua dan Kalimantan sampai yang di Jakarta, yang metropolitan, itu akrab dengan dunia roh. Ya, apalagi yang menganut kepercayaan, ya, aliran kepercayaan, itu akrab sekali dengan dunia roh. Dan menyadari bahwa hidup ini dikendalikan oleh dunia roh, atau dunia roh itu dominan dalam kehidupan manusia. Nah, roh yang disembah itu dominan dalam kehidupan si penyembah, diikuti, ditaati. Nah, bagi masyarakat seperti Indonesia, ini tidak susah untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai hiduplah oleh roh, atau berjalanlah kamu dengan roh. Saudara, Allah adalah roh, dan dia mengaruniakan rohnya kepada umat yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan atas anak-anak Tuhan, atas umat Tuhan, dengan tujuan kita pahami bersama sebagai masyarakat yang spiritualis, orang-orang Kristen lebih lagi harus memahami bahwa Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Kita yang menerima Roh Kudus itu dalam hati kita, dalam batin kita, ya, sadar bahwa Roh Kudus itu dicurahkan untuk dominan dalam kehidupan kita. Hiduplah oleh roh, berjalanlah dengan roh, dominan. Dan Roh Kudus itu mengarahkan kita, mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan seluruh kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka, saudara, sebagai orang-orang Kristen, bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tindak lanjutnya adalah mengikuti, mentaati pimpinan Roh Kudus itu. Hidup oleh roh. Ketaatan kita pada pimpinan Roh Kudus harus menjadi jalan hidup, way of life kita. Ya, dulu way of life kita adalah apa yang menguntungkan, apa yang menyenangkan bagi diriku. Dan roh-roh yang kita sembah menuntun kita kepada kehidupan yang demikian, memuaskan diri sendiri, memuaskan aku, dan kalau di Alkitab dikatakan sebagai hidup dalam kedagingan. Dan terjadilah banyak kerusuhan, banyak kesusahan, banyak kejahatan, ya, karena roh-roh yang kita ikuti dulu adalah roh-roh yang menyenangkan daging kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Roh-roh yang dulu kita sembah itu menuntun kita pada satu kehidupan yang begitu, maka hidup kita jadi rusuh. Seperti yang kita lihat juga terjadi di seluruh dunia. Hidup jadi rusuh, banyak masalah. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kehidupan kita berubah kalau kita mengikuti roh itu. Sebab kita sekarang punya way of life, apa yang menyenangkan Tuhan, bukan apa yang menyenangkan diri sendiri. Apa yang baik bagi orang lain, bukan apa yang baik bagi diri sendiri.
Nah, itu sebenarnya kalau kita mengikuti Roh Kudus, maka kehidupan kita menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda. Ya, dalam Galatia dikatakan yang keluar dari hidup kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melarang akan hal itu. Ya saudara, buah roh dalam kehidupan orang yang hidup oleh roh, yang berjalan dengan roh, dengar-dengaran pada pimpinan Roh Kudus, dan hasil seperti tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu tidak melanggar undang-undang negara manapun, saudara. Yang pertama. Yang kedua, ya, hasil seperti ini, kehidupan seperti ini, pasti juga menyukakan orang lain, atau disukai oleh orang lain. Dan yang paling utama adalah disukai oleh Allah. Allah mengaruniakan kita Roh Kudus, kita menerimanya, agar kita berjalan di dalam pimpinan roh itu, agar kita hidup oleh roh itu. Hasil buah-buah kehidupan kita memuliakan Allah, ya, hidup yang damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari saudara, kita camkan lagi nasihat dari Rasul Paulus. Hiduplah oleh roh, berjalanlah kamu dengan roh. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Amin.